Suara TKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys, kebetulan saya waktu pas buka laptop, kali ini saya menemukan postingan yang mungkin teman-teman semua masih ingat ya sama Mbak ini, yaitu kalau nggak salah Mbak ini Mbak Komariah ya, yang dulu terjadi yaitu penusukan di kebun tomat di daerah Nantau ya, yang mana di sini sudah terbongkar ya kenapa pelaku ya sehingga melakukan hal tersebut kepada korban. Menurut saya ya, setelah tahu kejadiannya kok kayaknya halnya itu hal yang sepele gitu loh. Maksudnya hal yang mungkin biasalah kepada TKI yang di Taiwan, meski pernah merasakan kejadian seperti itu ya, tapi kok sampai dia mau melakukan hal tersebut kepada korban. Makanya ayo kita bahas sampai tuntas. Jenazah Komariah 31 tahun TKW asal desa kecamatan Sliek Kabupaten Indramayu yang menjadi korban penusukan di daerah Taiwan akan dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan sedang diurus oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDI Taipei sembari memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. KDI Taipei telah menghubungi pihak keluarga korban untuk meminta dokumen yang diperlukan sebagai syarat pemulangan jenazah Komariah ke Indonesia. Kepastian pemulangan Komariah tercatat dalam berita faksimile briefcase KDI bernomor B00368 KDI Taipei 21089 yang ditandatangani Kepala KDI Taipei Budi Santoso. Dalam briefcase juga terungkap bahwa proses penyelidikan kasus terhadap Komariah TKW asal desa kecamatan Sliek Kabupaten Indramayu di Taiwan ini telah rampung. Kepolisian Taiwan menyimpulkan Komariah tewas akibat mengalami tusukan benda tajam di dada, perut, wajah, dan punggung. Astagfirullahaladzim, kok banyak banget ya sampai segitunya. Korban menghembuskan napas dalam perjalanan menuju rumah sakit di wilayah Nantau, Taiwan. Kepolisian Taiwan juga telah mengamankan pelaku berinisial PS, yaitu 28 tahun, warga Provinsi Bengkulu, rekan kerja korban. PS menyerahkan diri setelah terkepung polisi ketika kabur dan bersembunyi di tengah hutan tak jauh dari lokasi penusukan. Korban dan pelaku merupakan rekan kerja di sebuah perkebunan tomat di Taiwan. Motif penusukan sendiri terjadi karena pelaku sakit hati terhadap korban. Pelaku yang kurang mampu menguasai bahasa Mandarin kerap dimarahi majikannya karena sering salah menerjemahkan perintah. Korban yang sering diminta tolong oleh pelaku untuk menyampaikan terjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Mandarin rupanya dianggap sebagai penyebab pelaku sering dimarahi majikan. Nah itu dia, jadi almarhum ini sering menerjemahkan ke Mas PS itu, namun ngasih terjemahannya itu yang salah gitu loh. Seumpama suruh ngambil barang nih natong sih, itu malah mungkin kamu kemana atau mungkin ambilnya apa tuh, jadi ngomongnya tuh beda gitu. Jadi ya mungkin disitulah mulainya amarahnya ya. Alasannya karena terjemahannya tidak sesuai apa yang dikehendaki pelaku. Pertengkaran keduanya terjadi hingga berujung pada penusukan terhadap Komariah. Nah itu dia jadi guys ya.
terungkap sudah, yang mana di sini ya banyak sekali yaitu berita-berita yang mengatakan katanya karena gini gitu ya. Ternyata di sini udah terungkap jelas ya bahwa di sini almarhum mungkin sering menerjemahkan bahasa Mandarin ke Indonesianya itu asal-asalan ya. Jadi yang harusnya ngomong gini tapi ngomongnya beda ya, otomatis pas berinteraksi dengan majikan pasti majikan malah tambah pusing ya, marah sama dia dan dianya juga pusing, kok ini bahasanya bener apa enggak, dan akhirnya percecokan pun terjadi sama almarhum ya. Dan mungkin saking seringnya ya, dan mungkin saking amarahnya ya, kadang orang yang namanya orang kan, apalagi laki-laki, kalau udah dipermainkan mungkin rasa gimana gitu kan ya, marah, dan akhirnya mungkin terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi diharapkan kepada teman-teman kalau seumpama mengajari ya, mengajari itu cobalah untuk dikasih tahu dengan apa yang sebenarnya ya, jangan mempermainkan, kasihan ya. Nanti kita tidak tahu sifat orang kan berbeda-beda, ada yang kadang mungkin dimaklumi, ada yang mungkin sabar, ada yang juga mungkin menganggapnya serius, amarah, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jadi teman-teman, semoga ini bisa jadi pengajaran untuk kita semua ya. Dan yang penting kita harus selalu bekerja dengan hati-hati dan harus selalu belajar bahasa ya, biar pinter ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Ron Saputra, Suara TKI.